Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Pertama-tama yang saya hormati kepada Bapak Dr. Abdul Ghafur MA selaku dosen pengampu mata kuliah Tafsir Tarbawi. Yang kami hormati juga seluruh teman-teman para hadirin sekalian yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Nabila Aryani Najmuddin dengan NIM 11230110000020. Kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep metode pembelajaran para mufasir Al-Quran. Dalam Tafsir Tarbawi dimuat beberapa penjelasan-penjelasan tentang konsep metode pembelajaran oleh para mufasir Al-Quran. Baik, langsung saja ke surah yang pertama, yaitu Quran Surah Al-Maidah ayat 67. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Artinya, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau telah melanggar amanahnya. Dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk orang-orang kafir. Dalam tafsir Al-Misbah dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga Nabi Muhammad SAW dari ancaman kaum Yahudi dan Nasrani, karena hal itu adalah amanah yang harus dilakukan. Jadi amanah ini adalah menyampaikan ajaran Allah. Dan dalam ayat ini dijelaskan bahwa pentingnya belajar dan khususnya mengajar dalam menyampaikan ilmu pengetahuan. Dalam Tafsir Tarbawi jilid 1 An-Nur Al-Bas dijelaskan pula bahwa kewajiban menyebarkan agama Allah itu wajib dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan untuk juga diajarkan ke umat-umat Islam setelahnya. Jadi umat-umat Islam setelah Nabi Muhammad ini diwajibkan juga untuk menyebarkan ajaran agama Allah. Dan barang siapa yang menyembunyikan ajaran Allah, walaupun dia mampu, meskipun dia tuh mampu untuk menyebarkan agama Allah, berarti dia sama saja menyembunyikan seluruh ajaran agama Allah dan melalaikan kewajibannya untuk menjalankan perintah yang telah Allah lakukan, yang Allah perintah, yaitu menyebarkan agama Allah. Nah, umat Islam ini, khususnya Nabi Muhammad juga, itu hanya berkewajiban untuk menyampaikan risalah, menyampaikan ajaran Allah dengan baik, dengan batil, dengan sahih. Nah, untuk masalah Allah memberikan hidayah, itu adalah kewajiban Allah, bukan kewajiban kita. Kita hanya memberikan suatu ajaran agama Islam yang sahih, dan sedangkan Allah akan memberikan hidayah kepada manusia-manusia yang kita dakwahkan gitu. Nah, dalam pendidikan berarti di sini kita berkewajiban untuk menyampaikan ilmu dengan cara yang baik, dengan cara yang bijaksana, dengan tutur kata yang halus, dan ini juga kita harus khidmat dalam berdakwah. Dan kita dalam metode pembelajaran juga kita harus bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah yang membolak-balikan hati dan juga yang memberikan petunjuk wahyu, memberikan bantuan kepada kita. Meskipun kita yang menyebarkan agama Allah, tetapi kita juga harus bergantung kepada Allah. Dalam menyampaikan metode pembelajaran ini juga kita harus santun dan bijaksana dalam menyampaikan. Tidak boleh ada kekerasan dan kita harus bertutur kata yang halus. Dan yang kedua adalah Quran Surah An-Nahl ayat 125 sampai 128. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa inna aqabtum fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bih wa la in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin. Wasbir wa ma sabaruka illa billah wa la tahzan 'alaihim wa la taku fi dhaikin mimma yamkurun. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Allah dialah yang paling mengetahui orang-orang yang tersesat dari jalannya, dan dialah pula yang mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang setara, dengan siksaan yang sama ditimpakan kepadamu. Sungguh jika kamu bersabar, hal itu benar-benar lebih baik bagi orang-orang yang bersabar. Bersabarlah Nabi Muhammad, dan kesabaranmu itu semata-mata adalah penolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah bersedih terhadap kekufuran mereka, dan jangan pula bersempit dada terhadap tipu daya yang mereka laksanakan, yang mereka rencanakan. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan berbuat kebaikan. Di dalam tafsir Fathul Qadir dijelaskan bahwa Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, yaitu dengan perkataan yang bijaksana, dengan perkataan yang baik. Wal mau'izah hasanah, itu dengan nasihat-nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, itu adalah metode untuk orang-orang yang kita dakwai dengan orang-orang yang keras kepala. Jadi ketika kita menemukan orang-orang yang keras kepala, kita berdakwah dengan orang yang keras kepala ini, kita boleh memakai metode dengan wajadilhum billati hiya ahsan. Karena kita ini dai yang akan menyerukan kebaikan, menyerukan meluruskan ajaran agama Islam ini, mendakwahkan kepada yang benar. Nah, lawan kita adalah yang membawa kebatilan dan juga bersifat merusak. Maka Allah memerintahkan untuk kita berdebat dengan cara yang baik kepada mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita juga untuk membalas dengan balasan yang setara. Jika dalam kita menyampaikan dakwah, itu kita diperangi oleh orang-orang yang tidak mau menerima dakwah kita. Tapi Allah ini tetap memerintahkan kita juga untuk lebih bersabar, yaitu memberikan maaf. Karena hal itu adalah lebih baik bagi orang-orang yang bersabar, lebih baik daripada kita membalas dengan balasan yang setara. Jadi Allah lebih memuliakan orang-orang yang bersabar. Dan dalam terakhir ayat 128 itu diperintahkan bahwa innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Nah, itu adalah perintah kita untuk menjalankan semua apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang bertakwa dan juga orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, dalam nilai-nilai pendidikan yang dapat kita ambil, kita kaitkan dengan konsep metode pembelajaran oleh para mufasir Al-Quran, yaitu dalam berdakwah kita tuh harus hikmat. Dalam menyampaikan dakwah, kita harus melihat siapa lawan bicara kita. Kita harus memberikan metode pengajaran atau berdakwah dengan cara yang baik. Kita melihat dari sisi lawan bicara kita gitu. Bisa kita dengan metode bil hikmah, mau'izah hasanah, atau wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi kita harus melihat dulu lawan yang harus kita dakwai ini siapa. Nah, juga kita dalam berdakwah ini kita dianjurkan untuk menasehati dengan cara yang baik. Terus juga kita dengan tutur kata yang baik, dengan juga perilaku kita mencontohkan, dan juga berdebat dengan cara yang lebih baik jika itu kita itu mendapatkan yang kita dakwahi itu keras kepala ataupun dia sangat menentang apa yang kita sampaikan gitu. Dan di ayat ini juga Allah memerintahkan kita untuk lebih bersabar terhadap apa yang menjadi halangan kita untuk berdakwah. Jadi kesabaran ini dalam metode pembelajaran para mufasir Al-Quran ini sangat dianjurkan, yaitu bersabar. Kemudian adalah Quran Surah Ibrahim ayat 24-27.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitu wa far'uha fis sama' tuti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha wa yadribullahu al-amsala lin-nasi la'allahum yatadakkarun. Wa masalul kalimatin khabisatin kasajaratin khabisatin ijatussat min fawqil andi malaha min qarar. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudillullahu az-zalimin wa yaf'alullahu ma yasha'. Artinya, tidakkah engkau melihat bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat thayyibah? Perumpamaannya seperti pohon yang baik, akarnya kuat, cabangnya menjulang ke langit, dan menghasilkan buah setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan itu supaya manusia dapat mengambil pelajaran. Adapun perumpamaan kalimat khabisah, yaitu seperti pohon yang buruk. Akar-akarnya telah dicabut dari permukaan bumi, dan tidak dapat tegak sedikit pun. Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Dalam tafsir Jalalain dijelaskan bahwa Allah ini telah membuat perumpamaan kalimat thayyibah, yaitu kalimat la ilaha illallah, yaitu tiada Tuhan selain Allah, itu dengan perumpamaan pohon yang baik. Sama saja pohon baik itu kan akarnya itu kuat, tertanam di dalam bumi, terus juga cabangnya menjulang ke langit, dan dia akan berbuah setiap waktu, tapi atas seizin Allah. Sama saja ketika kalimat iman itu melekat di dalam kolbu seorang mukmin, maka amalannya itu naik ke langit, kemudian memperoleh berkah dan pahala amalannya itu di setiap saat. Sehingga mereka itu konsisten dalam menghadapi segala ujian dan cobaan dengan keteguhan hati mereka, baik di dunia maupun di akhirat. Sedangkan Allah itu menyesatkan orang-orang yang zalim, karena mereka ini memilih pegangan yang buruk, yaitu pohon yang buruk yang diperumpamakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini. Jadi mereka akan terombang-ambing dan juga tidak tahan ketika menghadapi cobaan. Nah, nilai pendidikan yang sesuai dengan konsep metode pembelajaran para mufasir Al-Quran ini, yaitu dalam kita melakukan dakwah, dalam kita mengajarkan umat manusia itu dengan perumpamaan. Karena dengan perumpamaan ini kita bisa berpikir secara logis, secara logika. Itu akan masuk akal dan dapat diterima, dan itu selalu diingat oleh orang-orang karena itu mudah dipahami dengan perumpamaan-perumpamaan yang kita jelaskan kepada mereka. Dan yang kedua adalah pentingnya contoh teladan. Jadi kita harus mencontohkan hal-hal yang baik ketika kita mau mengajarkan seseorang. Dan contoh teladan yang baik juga itu dapat kita ambil dari ayat-ayat Al-Quran. Jadi kita juga harus membaca ayat-ayat Al-Quran dan memahami apa tafsir yang ada di dalamnya. Jadi kita harus berbuat baik dan bermanfaat bagi orang lain. Selanjutnya adalah Quran Surah Al-A'raf ayat 175-177. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu 'alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fatbahu asyaitanu fakana minal ghawin. Walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu aqlada ilal ardi wattaba'a hawa. Famasaluhu kamasalil kalb. In tahmilu alaihi yalhas aw tatrukuhu yalhas. Dzalika masalul qaumil ladzina kazzabu bi ayatina wa qasasil qasasa la'allahum yatafakkarun. Sa'a masalanil qaumul ladzina kazzabu bi ayatina wa anfusahum kanu yazlimun. Asbabun nuzul dari ayat ini menurut tafsir Jalalain yaitu adanya kisah Bal'am bin Ba'il, yaitu seorang alim pengikut Musa pada di Bani Israel.
Nah, Bal'am bin Ba'il ini terkenal akan kealimannya, kepintarannya, dan derajatnya itu tinggi dalam ilmu. Dan doanya Bal'am bin Ba'il ini seringkali diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala ini menyeru pada zikir ke Bal'am bin Ba'il ini. Lalu Nabi Musa ini diperintahkan oleh Allah agar Nabi Musa ini memerintahkan Bal'am bin Ba'il ini untuk ke raja di Madian untuk mendawaikan, menyebarkan agama Islam dan menyerukan untuk beriman kepada Allah di Madian ini. Tapi sayangnya di raja di Madian ini malah menyodorkan pangkat kedudukan harta kepada Bal'am bin Ba'il ini. Nah, Bal'am bin Ba'il ini sangat mau untuk mengambil pangkat kedudukan dan juga harta yang diiming-imingkan oleh raja di Madian ini. Tapi Bal'am bin Ba'il ini disuruh untuk keluar dari ajaran agama Allah. Lalu karena hawa nafsunya dia terhadap dunia, maka Bal'am bin Ba'il ini keluarlah dari agama Islam. Dan dia malah mendoakan Musa dan pengikutnya agar celaka. Hal ini diterangkan dalam surah Al-A'raf ayat 175-177 ini, bahwa Allah itu mengisahkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Al-Quran, meninggalkan ayat-ayat Al-Quran. Jadi orang-orang yang meninggalkan ayat Al-Quran ini yaitu orang-orang yang dekat dengan syaitan. Padahal Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat orang-orang yang mengamalkan ayat-ayat Allah dan menyerukan kepada manusia. Tetapi dia ini condong karena hawa nafsunya dia, karena hasrat dia untuk mendapatkan dunia. Bal'am bin Ba'il ini kisahnya. Nah, hal ini diperumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti anjing yang menjulurkan lidahnya. Jadi anjing ini selalu menjulurkan lidahnya itu dalam kondisi apapun. Ketika dia makan, dia menjulurkan lidahnya. Ketika dia ketemu sama pemiliknya, ketika dia tidur, pokoknya segala sesuatunya anjing itu pasti menjulurkan lidahnya. Hal itu diperumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kalau misalkan dia sudah terpaku pada dunia, maka dia mengikuti hawa nafsunya, maka dia seperti anjing tersebut yang selalu menjulurkan lidahnya walaupun sudah dinasihati berkali-kali. Nah, Allah ini mengisahkan kisah-kisah orang-orang tersebut itu agar kita mengambil pelajaran apa yang telah terjadi di kejadian yang masa lalu. Nah, oleh karena itu dalam pendidikan, metode pembelajaran para mufassir Al-Quran ini, kita dapat mengambil itu dengan memberikan perumpamaan saat kita menjelaskan sesuatu kepada seseorang. Dalam pembelajaran kita menggunakan perumpamaan agar orang-orang ini paham, orang-orang ini lebih masuk ke logika gitu. Dan para mufassir Al-Quran ini juga mengisahkan orang-orang kejadian-kejadian di masa lalu agar kita belajar dari kejadian-kejadian masa lalu. Jadi kita dalam menyampaikan metode pembelajaran juga kita menyampaikan hal-hal yang terjadi, kisah-kisah di masa lalu, karena itu dapat menjadikan pelajaran dan kita tidak bisa menyalahkan dan juga tidak bisa membenarkan hal itu. Jadi kita ambil positifnya, buang keburukannya. Baik, itu saja presentasi dari saya mengenai konsep metode pembelajaran para mufassir Al-Quran menurut surah Al-Maidah ayat 67, Quran surah An-Nahl ayat 125-128, Quran surah Ibrahim ayat 24-27, dan Quran surah Al-A'raf ayat 175-177. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.